Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, karena besok Mang Adun ada acara dari pagi sampai malam ya, kisaran jam 2 pagi lah juga. Mungkin baru selesai ya. Itu acara hall akbar, tadi juga sudah kumpulan dan dikasih seragam. Ini jam berapa? Jam 1:30 tadi baru pulang ya. Itu jadi buat sekarang aja lah buat videonya, karena besok pasti nggak bakal bisa buat video gitu. Itu ada acara hall akbar yang ngundang cawapres semua gitu kan. Terus juga Presiden Jokowi juga diundang ya. Katanya beliau yang penting kita ngundang ya, memberitahu, dan perkara datang atau tidaknya yaitu terserah beliau semua ya. Yang penting sudah ngundang. Dan beberapa waktu tahun kapan ya, dia sebelum Jokowi jadi presiden sih, sempat Mang Adun juga salaman cuman 1 kali sih, tapi alhamdulillah lah ya. 1 kali juga. Nah, itu udah salaman sama Pak Jokowi, tapi besok nggak tahu beliau bisa datang apa enggak, bakal repot banget pokoknya. Jadi Mang Adun harus update malam ini. Nah, mungkin besok kalau pas ada waktu senggang istirahat gantian sama yang lain jaganya, baru diupload videonya. Nggak tahu jam berapanya ya, nggak tahu siang apa sore apa malam. Yang penting Mang Adun coba untuk tetap update by network ya, untuk menemani hari-hari atau weekend ya besok pionir semua. Ini ada sedikit informasi sih dari Edi Kabas ya, yaitu tentang forum Fireside. Nah, kita sempat bahas ini sebentar di sini ya, ada gua save. Nah, sempat yang berapa lama udah 1 bulan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu itu. Untung nggak gua hapus ya ini videonya, karena di situ lambang dolarnya kuning, nggak tahu kenapa. Itu bocor sama Perintis Senior judulnya. Nah, tapi di situ terbaca ya, Fireside ternyata sentralisasi bukan desentralisasi. Nah, maksudnya apa? Itu ada sebuah postingan dari salah satu Perintis Senior atau siapalah, cek aja di channel Mang Adun videonya ya, yang dihapus oleh Kortim. Oke, nggak tahu karena hoax atau karena gimana. Intinya seperti itu. Ini sebetulnya udah rahasia umum masalah ini ya gitu. Tapi di sini Edi Kabas ngebuka lagi gitu. Nah, mana Edi Kabas di sini ya? Beliau mengatakan mari kita lihat apakah Kortim menghapus postingan ini seperti yang terjadi beberapa bulan lalu dengan postingan sebelumnya di Fireside Forum. Sentralisasi atau desentralisasi lah. Ini kok jadi sama Mang Adun ya, membingungkan mungkin itu senada lah, sentralisasi atau desentralisasi gitu ya. Revisi dari Mas Bro Sony sangat membantu ya, bahwasanya sentralisasi itu terpusat dan desentralisasi itu kendali penuh ada di pengguna, seperti itu. Kalau sentralisasi ya itu bisa dihapus sama Kortim. Karena apa gitu? Karena itu masih berpusat di salah satu lembaga atau forum atau apalah ya gitu. Jadi masih bisa dihapus. Kalau terdesentralisasi itu udah hak kendali udah ada di pionir semua, di pengguna semua. Nah, ternyata gitu loh, Fireside ini beberapa waktu lalu itu ada postingan yang dihapus. Ini sempat rame lah di beberapa kalangan ya, yang biasa Mang Adun bawa ke sini tweetnya gitu, atau orang-orang yang biasa Mang Adun bawa ke sini ya gitu. Nah, kita bisa baca ya sama-sama apa sih postingan di forum Fireside ini yang
sampai Edi Kabas bilang itu dihapus nggak gitu kan. Kira-kira postingan ini kita lihat aja katanya. Gue juga penasaran sih, belum baca semua ya, kita baca sama-sama aja. Oke, Bang Adun lebih asik seperti itu soalnya. Itu dari manifesto moderator ya, tanggal manifesto moderator Pai 22 Agustus 2023. Ini tanggal berapa? Tanggal 26 ya, sudah berarti kisaran berapa itu? 4 hari lalu lah ya, 4 harian lalu. Nah, ini kita bisa baca, kami sekelompok moderator jaringan Pai yang berbagi keprihatinan dan keyakinan pada proyek Pai mengungkapkan tuh, ini yang hal-hal yang semacam ini nih yang mungkin bisa dikatakan menyulut core team bisa sampai ngehapus gitu kan. Ini katanya mengungkapkan keluhan, aspirasi dan persyaratan kami dalam manifesto ini kepada komunitas moderator dan tim inti. Oke, kami ingin menjadikan proyek jaringan Pai sebagai tempat yang lebih baik bagi para pioners komunitas moderator, dan kami berharap tim inti pun akan merasa lebih baik di lingkungan baru yang lebih positif dan berkembang. Lingkungan baru apa ya? Ntar kita baca dulu semuanya. Oke, 1, 2, ini mungkin maksudnya ya. 1. Pembukaan menyadari situasi yang tak tertahankan dan sangat prihatin melihat teman-teman baik kami meninggalkan kami. Ini moderator ya keluhannya. Proses yang tidak terlihat. Kami bersatu untuk mengatasi masalah mendesak yang berdampak pada komunitas kami. Kami percaya pada kekuatan tindakan kolektif untuk menghasilkan perubahan positif dan menjunjung tinggi hak dan martabat semua orang. Wah. Yang kedua, situasi saat ini jaringan Pai kehilangan pioner dan moderator yang melemahkan basisnya. Aduh, ini benar menyulut ini. Jadi berani ya, gitu, berani memposting hal semacam ini yang kita tahu. Tuh di situ ada bacaannya kan, Pai moderator manifesto. Oke, jadi ini keluhan ya, sebetulnya keluhan dari moderator gitu. Keluhan dari moderator yang katanya itu kami percaya pada kekuatan tindakan kolektif untuk menghasilkan perubahan positif. Jadi semua moderator kita tahu lagi mogok ya. Kemarin udah sempat dibahas di channel Bang Adun itu. Apa yang ini bukan ya ininya? Sebentar, coba kita cek lagi foto. Sampai ke mega moderatornya juga. Tapi tetap maksudnya itu mogok itu dalam artian melepas lencana moderatornya itu ya, gitu loh. Jadi kita tahu, nah katanya moderator itu percaya dengan bertindak seperti itu akan terjadi sebuah perubahan positif. Oke, nah tapi di bawahnya ada juga situasi saat ini jaringan Pai kehilangan pioners dan moderator yang melemahkan basis itu. Nah ini itu kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut ya, karena kan sudah 4 hari. Nggak tahu kan, sempat beredar kabar juga bahwasanya perset itu lagi sepi itu kan. Terus core team juga sempat waktu diwawancara juga Dr. Nicholas Kokalis juga mengajak semua orang ya, di video kemarin tuh Bang Adun udah share untuk gabung dengan Perset Forum. Itu ya nggak tahu ya, karena mungkin sepi atau gimana. Yang jelas belum ada informasi lebih lanjut soal postingan ini. Kita bisa lihat kalau emang postingan ini belum dihapus sama tim inti, berarti ada 2 kemungkinan mungkin ya, gitu. 1, sudah dirubah atau sudah berubah, sudah diperbaiki ya, bahwasanya
tadinya sentralisasi jadi terdesentralisasi gitu kan. Yang kedua itu bisa dikatakan keluhan ini diterima sama tim inti gitu loh. Mungkin itu salah satu penyebab kenapa core team sekarang banyak banget yang keluar itu ya. Nah, ini terus bulan depan akan diluncurkan juga roadmapnya juga gitu kan. Banyak hal ya, mungkin ini efek dari moderator mogok bisa ya. Seperti itu, makanya setiap perubahan di Pi Network itu pasti ada minus plusnya memang gitu kan. Cuman kita sama-sama berharap karena memang Pi Network itu kan tidak bisa dihentikan ya, begitu saja. Jadi ya sudah tetap berjalan gitu. Tapi ya sehingga core team karena kan hal semacam ini ya, hal semacam ini kalau misalkan sama yang berpikirnya mungkin biasa saja, mungkin bisa dianggap sebuah kritikan kan, seperti itu, atau nyinyiran atau sesuatu yang negatif gitu kan. Padahal gitu, ini kalau menurut Mang Adun ya, ini asumsi Mang Adun pribadi, ini sebuah kritik membangun kalaupun kritik gitu. Karena kan di video sebelumnya udah di share itu moderator itu melakukan itu tuh demi pioners gitu, katanya seperti itu gitu kan. Cuman tetap sampai saat ini masih tersembunyi kenapa sampai terjadi hal semacam itu moderator gitu. Jadi pada intinya misi dan visinya belum jelas diketahui, motifnya maksudnya ya, kenapa moderator sampai melepas rencana atau mogok ya gitu. Jadi kita sama ikuti perkembangannya ya, mudah-mudahan ada kelanjutannya. Dan memang kalau misalkan tidak dihapus berarti ini bisa diterima oleh core team. Dan kalau misalkan sudah diterima oleh core team ya, intinya akan ada kemajuan ya. Gimana sih ibarat pecutan ya ke kuda ya, mungkin ini ya, pecutan ke kuda. Kalau misalkan secara rasionalnya kan, aduh kasihan tuh kuda dipecutin kan gitu ya. Nah, itu loh. Nah itu tampak sakit gitu loh. Tapi bagi bisa dikatakan core team ya, yang udah kita tahu daya tahannya luar biasa, udah biasa, udah nggak aneh dibully, cemacemin gitu, seperti itu gitu. Ini akan menjadi seperti sebuah pecutan pada kuda balap, yang mana yang gue tahu nih ya, karena kan kebetulan Mang Adun juga sering ngobrol sama orang-orang yang punya kuda gitu kan. Ada istilah seperti ini, ketika kuda pacu itu pas terdengar suara letupan senapan, das kan dia keluar tuh, itu sudah dipecutin sebetulnya, makanya langsung lompat. Nah ketika baru lari pertama ya, atau lompatan pertama, itu sama jokinya masih ditahan gitu kan. Santai aja kalau sama Mang Adun mah ya, ini buat pengetahuan kita juga. Sama jokinya ditahan, terus ditahan, nggak tahu karena apa, katanya sih supaya hemat tenaga. Nah ketika setelah misalkan pertengahan putaran ya, atau mau finish, itu baru pegangannya itu, jokinya tuh dikendorin set, sehingga si kuda itu bisa langsung melesat push, dan si kuda bahkan nunggu di saat dipecut. Ada, karena apa? Itu merupakan sebuah tantangan gitu loh. Bagi core team kan bijak gitu loh. Mungkin ini bisa diartikan sebuah masukan yang sangat berarti gitu kan. Karena apa? Ya kita manusiawi lah ya gitu. Kalau misalkan kita salah ya tegur kan gitu, jangan langsung dijauhi. Misalkan kita punya pacar nih ya, pacar kita ya maaf ya, kelihatan wah itu kok diboncengin sama cowok ya, ya kan? Taunya kan pulang ngambek, telepon putus, tar dulu
Jangan cemburu buta dulu, jangan langsung memponis dulu, tanyain. Misalkan, Neng, itu tadi yang kamu ngebonceng sama siapa gitu kan, pas mau saya panggil kamu sudah berangkat duluan, misalkan seperti itu gitu. Nah ini kalau tidak diklarifikasi repot ya. Kalau misalkan ternyata itu saudaranya yang menjemput dan kita yang belum kenal, maka akan terjadi salah paham atau miskomunikasi ya. Makanya kalau misalkan ada salah paham atau misalkan ada salah pun gitu ya, harap dibetulkan, karena manusiawi kan ya, wajar ya. Kortim juga sama manusiawi, sehebat apapun Kortim gitu, tetap saling mengingatkan, saling membantu. Bahkan Kortim sendiri butuh sama pioner gitu kan, kontribusi. Nah itu istilah kontribusi itu ya termasuk mungkin masukan juga, itu kan masukan dari pioners ke Kortim itu. Oke ya, bisa dipahami. Semoga Mang Adun sampai di sini dulu, mau istirahat juga. Thank you ya buat semua yang stay selalu di channel Mang Adun. Seperti biasa, yang like, comment, subscribe, yang baru gabung juga thank you. Tetap sehat selalu, sehat panjang umur ya, berkah umurnya, lancar rezekinya ya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Oke, kalau ada yang mau komen monggo ya, dengan senang hati gitu. Mang Adun ngobrol-ngobrol di komentar saja. Kalau ada yang salah tolong diluruskan seperti biasa ya. Oke, ayam sudah berkokok terus dari tadi. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.